Sejarah konflik Pajajaran dan Banten. Perang penaklukan di Jawa Barat. Pada abad ke-16, di tanah Jawa Barat, dua kekuatan besar saling berhadapan dalam sebuah konflik yang akan menentukan masa depan wilayah tersebut. Konflik ini terjadi antara kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan, sekarang Bogor, dan Kesultanan Banten yang berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah Barat Jawa. Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi adalah kerajaan Hindu yang makmur dengan tradisi dan budaya yang kuat. Kerajaan ini telah lama menjadi penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat dengan kekuatan militer yang disegani dan jaringan perdagangan yang luas. Namun, pada waktu yang sama, Kesultanan Banten yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, seorang wali besar dari Cirebon, mulai bangkit sebagai kekuatan baru. Banten yang telah menganut Islam melihat dirinya sebagai pelopor penyebaran agama Islam di wilayah tersebut dan berambisi untuk menguasai seluruh Jawa Barat, termasuk wilayah Pajajaran yang kaya dan subur. Perang penaklukan dimulai ketika Banten mulai memperluas wilayahnya ke arah timur, mendekati perbatasan Pajajaran. Prabu Siliwangi yang menyadari ancaman ini mempersiapkan pasukannya untuk mempertahankan kerajaan. Namun, Banten bukan hanya datang dengan kekuatan militer, tetapi juga membawa pesan agama Islam yang saat itu mulai menarik perhatian banyak orang di wilayah sekitar. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi, dengan pasukan Pajajaran yang gagah berani bertahan melawan gempuran pasukan Banten. Namun, Banten memiliki keunggulan dengan dukungan dari Cirebon dan Demak, dua kerajaan Islam yang juga kuat di Jawa. Mereka memanfaatkan kelemahan internal di Pajajaran, terutama di kalangan para bangsawan yang mulai terpecah oleh pengaruh ajaran Islam. Konflik ini bukan hanya tentang kekuasaan dan wilayah, tetapi juga tentang perubahan zaman. Islam yang dibawa oleh Banten menjadi daya tarik baru bagi banyak rakyat Pajajaran yang mulai melihat agama baru ini sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Perlahan namun pasti, pengaruh Pajajaran mulai melemah. Akhirnya, pada suatu hari yang menentukan, pasukan Banten berhasil menembus pertahanan terakhir Pajajaran dan merebut ibu kota Pakuan. Prabu Siliwangi yang menyadari bahwa kekuasaannya telah runtuh, memutuskan untuk mundur ke pedalaman bersama para pengikut setianya. Di sanalah, dalam keheningan hutan yang lebat, Prabu Siliwangi menghilang, meninggalkan cerita legenda yang hingga kini masih hidup di hati rakyat Sunda. Dengan jatuhnya Pakuan, berakhirlah kekuasaan Pajajaran sebagai kerajaan besar di Jawa Barat. Banten berhasil menaklukkan seluruh wilayah Pajajaran dan menyebarkan pengaruh Islam di sana. Namun, cerita tentang perjuangan Prabu Siliwangi dan rakyat Pajajaran tetap abadi, menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konflik Pajajaran dan Banten ini bukan hanya perang antara dua kekuatan,
tetapi juga simbol dari peralihan zaman di Jawa Barat, dari era kerajaan Hindu ke era kerajaan Islam. Sejarah ini mengajarkan kita tentang bagaimana perubahan besar selalu datang dan bagaimana setiap peradaban akan mengalami siklus kejayaan dan kejatuhan.